Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad faza al-muttaqun. Thumma qala al-muallif al-asl ats-tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah, wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahlihi. Landasan yang kedua daripada tiga landasan utama yang perlu kita fahami dan wajib bagi setiap muslim laki-laki atau perempuan untuk mempelajarinya, yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengetahui agama Islam ini bil adillah, mengetahuinya dengan dalil. Sekali lagi, mengenal agama Islam itu dengan dalil. Ini al-aslusani, pokok yang atau landasan yang kedua. Harus tahu betul. Setelah kemarin kita memahami landasan yang pertama adalah ma'rifatur Rabb, mengenal Allah, sudah dijelaskan panjang lebar. Wahwa, dan agama Islam itu atau al-Islam itu artinya apa? Kita sering, bahkan setiap diri kita mengaku saya adalah seorang muslim. Apa artinya Islam itu? Al-Islam wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Yang pertama, ada tiga ya poin yang difahami betul. Islam itu seperti apa? Yang pertama, al-istislamu bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan. Sekali lagi, yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan. Yang kedua, walinqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan yang ketiga, melepaskan diri atau membebaskan diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Maka kita sebagai seorang muslim, yang pertama kita berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ibadah kita murni, mentauhidkan Allah, itu pertama. Yang dalam benak kita itu, jangan sampai terkotori ketauhidan kita. Kemudian dalam amalnya tunduk patuh hanya kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Baik ketaatan itu melaksanakan perintah Allah ataupun meninggalkan dan menjauhi larangan Allah. Dan harus disertai juga kalau seorang muslim al-bara'ah. Bara'ah itu berlepas diri. Dari apa? Dari kesyirikan, segala bentuk kesyirikan.
baik syirik kecil ataupun syirik besar. Dan tidak itu saja, wa ahlihi ay wa ahli asyirki, dan pelaku-pelaku kesyirikan harus dijauhi. Maka dalam kondisi itu dia adalah seorang muslim. Dia seorang muslim. Kalau dia tidak berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan, dikotori, maka muslimnya dipertanyakan. Dia tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, maka muslimnya dipertanyakan. Dan yang paling banyak yang ketiga ini, kalau dia belum mau berlepas diri dari kesyirikan, belum mau berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan, maka dia bukan seorang muslim dengan makna kata al-Islam itu sendiri. Ya. Karena mengharuskan 3 hal tersebut. Ini makna Islam. Sudah difaham makna Islam, dan kita lanjutkan, wa huwa, dan Islam itu salasu maratiba, ada 3 tingkatan. Islam itu ada 3 tingkatan. Al-Islamu wal imanu wal ihsan. Yang pertama adalah Islam, itu sendiri nama al-Islam. Wal iman, yang 2 iman. Wal ihsan, dan yang ketiga ihsan. Jadi tingkatan Islam yang paling tinggi adalah al-ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap tingkatan ada rukunnya. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, ihsan ada rukunnya. Fa arkanul islami khamsatun. Adapun rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, kesaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sekali lagi, kesaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Nanti semua Tuhan Allah. Harus ada qaid, pembatas, Tuhan yang berhak disembah. Ya. Jadi makna syahadatu an la ilaha illallah, kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti bagaimana kalau ada Tuhan selain Allah yang disembah, maka itu bukan dinamakan makna ilah di dalam kalimat ini. Karena ilah harus yang berhak disembah. Jadi selain Allah bagaimana? Ya tidak berhak disembah. Kemarin kita sudah mengenal Allah, bagaimana Allah yang menciptakan kita dan seterusnya, yang memberi nikmat kepada kita, yang memberi rezeki kepada kita. Kalau Tuhan-Tuhan yang disembah itu seperti itu, baru. Tapi siapa yang menciptakan kita? Yang berikutnya, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi atau kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka makna Rasulullah artinya yang membawa risalah Allah. Utusan itu yang membawa risalah Allah.
Maka setiap apa yang datang dari Rasulullah harus kesaksikan kebenarannya, harus ada 4 kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang harus kita fahami. Yang pertama, mengimani. Artinya percaya dan membenarkan semua yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus iman tanpa sedikit pun keraguan bahwasanya yang datang dari Nabi itu adalah apa? Hak, benar. Satu. Yang kedua, apabila yang datang itu berupa perintah, maka wajib dilaksanakan. Yang ketiga, apabila yang datang itu berupa larangan, yang datang dari Nabi berupa larangan, wajib ditinggalkan. Dan yang keempat, tidaklah seseorang tersebut beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi berhenti kita kalau berdebat kemudian datang memberi jawaban sesuatu yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhenti kalau sebagai seorang muslim. Kita tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan terpenting ketika seorang beribadah, karena ibadah dari mana kita tahu? Dari Rasulnya, dari orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalahnya. Itu yang pertama. Rukun yang pertama adalah 2 kalimat syahadat tersebut. Yang kedua, wa iqamis shalah. Rukun yang kedua adalah mendirikan salat. Kalimat iqamah, mendirikan, itu berarti perlu ilmu dan seterusnya. Namanya mendirikan. Tidak boleh kita hanya asal-asalan kembali kepada rukun yang pertama tadi. Maka mendirikan sholat pun kita diberi arahan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Melihat ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian merasa seseorang tersebut sudah pakai sampai makom tertentu kemudian ibadahnya semaunya. Tidak bisa. Wajib mengikuti. Kembali kepada rukun yang pertama tadi. Tidak beribadah kecuali dengan cara yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Juga demikian, menunaikan zakat kembali lagi kepada syahadat yang kedua tadi. Bagaimana kita mencontoh apa yang atau melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam yang keempat, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Begitu juga puasa Ramadan. Mencontoh apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa hajji baitillahil haram, dan rukun Islam yang kelima berhaji ke Baitullah yang suci bila mampu ya. Di sini apabila mampu. Ini rukun Islam. Nah, sekarang dalilnya apa? Kita harus mengenal dalilnya. Rukun Islam ada 5. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Puasa bulan Ramadan. 5. Haji ke Baitullah. Apa dalilnya? Nah, dalilnya harus paham juga. Karena kita juga tadi ma'rifatul Islam bil adillah. Faham pengertian Islam, faham tentang tingkatan-tingkatan Islam, dan tahu bahwasanya setiap tingkatan ada rukunnya, dan rukunnya sudah dijelaskan. Sekarang dalilnya. Fadalilus syahadati, maka dalil syahadat. Rukun Islam yang pertama, dalil apa? Syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi. Ini Allah sendiri yang bersaksi, yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, mendidik kita, memberikan fasilitas semua kehidupan untuk kita. Allah bersaksi. Annahu la ilaha illahu. Perhatikan di sini. Ini pertama yang memberi kesaksian siapa? Allah. Bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Siapa lagi yang bersaksi? Wal malaikah. Malaikat-malaikat Allah juga bersaksi. Siapa lagi? Wa ulul ilmi. Ahlul ilm. Bukan orang yang enggak punya ilmu, orang yang ahlul ilm. Ahlul ilmi yang bagaimana? Qa'iman bil qist. Ahlul ilmi yang betul-betul dia melaksanakan al-qist, keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, dan Maha Bijaksana. Nah, ini dijelaskan di bawah. Wa ma'naha, dan makna syahadat la ilaha illallah. Ay la ma'buda bihaqqin illallah. Sekali lagi makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah. Jadi ada tafsiran kalian bihaqqin. Enggak cukup la ma'buda illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada. Tidak cukup, harus ada tambahan bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, rukun la ilaha illallah itu ada 2. Satu an-nafyu, yaitu kalimat la ilaha. Rukun la ilaha illallah ada 2. Yang pertama, an-nafyu, meniadakan semua bentuk sesembahan. Jadi ketika mengucapkan la ilaha
Ini la lil jins. Artinya meniadakan semua bentuk sesembahan selain Allah. Sekali lagi, kalimat la ilaha apa? Meniadakan semua bentuk sesembahan kecuali Allah. Rukun yang pertama an-nafyu. Apa? An-nafyu, meniadakan. Rukun syahadat yang kedua al-isbat, menetapkan setelah meniadakan semua bentuk sesembahan kecuali Allah. Nah, yang kedua menetapkan al-ibadatu lillahi wahda, bahwasanya beribadah itu hanya kepada Allah semata. Hanya kepada Allah semata. La syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu baginya dalam ibadah. Yang kemarin sudah dijelaskan ya, macam-macam ibadah dan tidak boleh ada sekutu dalam ibadah tersebut. Minta kepada Allah juga minta kepada selain Allah, tidak boleh. Minta kepada Allah juga minta kepada malaikat Allah, enggak boleh. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak boleh. Ya. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulki. Sebagaimana bahwasanya tidak ada baginya sekutu dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Kerajaan langit dan bumi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsir syahadat, tafsir la ilaha illallah, yang menjelaskan tafsiran tersebut adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Jadi makna la ilaha illallah tadi apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tafsiran tersebut siapa yang menjelaskan? Firman Allah. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nabi Ibrahim. Ya. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Nah, ini jelas sekali. Jadi meniadakan, bahkan berlepas diri dari segala macam bentuk sesembahan. Ini kepada ayahnya sendiri dan juga kaumnya. Ya. Kecuali siapa? Zat yang telah menciptakan saya. Siapa yang menciptakan? Semua, tidak ada yang berselisih. Ya, ingat, orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi dakwah Nabi, semuanya itu mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan yang menjadi tafsir juga, tafsir la ilaha illallah, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang tafsir la ilaha illallah juga firman Allah,
Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ini lebih jelas lagi ya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mari kita menuju ke kalimat yang sama antara kami dan kalian. Kalimat yang sama apa? Artinya semua nabi, semua agama yang dibawa nabi itu satu. Agamanya ada agama Islam. Apa kalimat yang sama antara kami dan kalian? Alla na'budu illallah, agar tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak berbuat syirik atau mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan sebagian kita tidak mengambil sebagian yang lain arbaban sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah min dunillah. Jelas sekali ya. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Jadi diperintahkan ucapkanlah, bersaksilah kalian bi anna muslimun. Fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling, faqulu, ucapkanlah asyhadu, saksikan bahwasanya kami muslimun, orang-orang yang muslim. Jadi seperti itu ya. Itu dalil syahadat la ilaha illallah. Sudah dijelaskan secara sempurna. Tambah satu lagi, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Sekarang dalil ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa dalilnya? Qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dengan gamblang, min anfusikum, dari golongan kalian. Jadi bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan jin dan seterusnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang aziz ya. Dan ini sebagai dalil seorang rasul yang betul-betul kepada orang-orang yang beriman itu rauf, sangat sayang, lembut. Wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Apa maknanya? Pada dalilnya tadi, laqad ja'akum rasulun. Sekarang makna syahadat tersebut apa? Ta'atuhu fima amar. Maknanya mentaatinya terhadap setiap apa yang diperintahkan oleh Rasul. Wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan dan mempercayai setiap apa yang dikhabarkan oleh Rasul. 2. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
dan menjauhi setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Dan yang terakhir, yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan agar tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan Nabi. Tadi sudah saya singgung di awal. Ini makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ada 4 ya. Mentaati setiap apa yang diperintah, membenarkan setiap apa yang dikabarkan, menjauhi setiap apa yang dilarang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Saya kira cukup pagi hari ini sampai makna 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan ketika kita faham ini dan faham dalilnya, semakin baik Islam kita, semakin teguh Islam kita. Karena memang setelah ini akan diuji. Ingat, akan diuji. Pasti akan diuji keimanan, keislaman kita. Banyak yang nyinyir, banyak yang dia mengejek dan seterusnya seperti itu. Tapi ingat, ketika seseorang itu berjalan sesuai dengan petunjuk, itu enak. Ada yang mengejek pun karena dia tahu dia akan tetap. Logikanya seperti ini. Anda mau pergi ke suatu tempat. Anda tahu betul tempat tersebut. Jalannya enggak tahu. Kalau untuk anak-anakku makanya umpamanya nih, pasar pagi, tahu pasar pagi? Tahu pasar pagi. Dan jalannya tahu. Ketika sudah mulai jalan, setiap lewat orang mengejeknya. Wih, salah jalan kamu itu. Masa ke pasar pagi lewat situ? Dan seterusnya. Karena Anda tahu, mendengar enggak? Harusnya ke arah kanan. Harusnya ke sini, harusnya. Karena tahu maka tidak terpengaruh dengan orang tadi. Coba kalau enggak tahu. Enggak tahu tempatnya. Anda mau pergi ke suatu tempat tidak ada petunjuknya. Mencari alamat yang Anda tidak pernah ke tempat tersebut dan tidak ada petunjuk. Maka kita ada yang mengatakan, maaf, lewat sini kalau mau ke situ. Padahal sebaliknya. Maka dia akan ikut aja. Kemudian ada yang ngasih tahu, lewat sini lagi. Padahal semakin menjauhi. Kenapa? Karena memang tidak tahu. Seperti itulah seseorang yang tidak mau mengenal Islam sesuai dengan dalilnya, maka dia akan semakin jauh dari tujuannya. Oleh karena itu, mari kita berusaha mengenal agama kita ini, agama Islam bil adillah, sesuai dengan dalilnya. Saya kira cukup, mudah-mudahan bisa difahami dan kita semakin berusaha untuk mengenal agama yang kita cintai ini, yang diridhai oleh Allah sesuai dengan dalil. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.